Bapak, Shalom. Selamat Natal duluan, tadi saya lupa menyapa yang pagi hari. Karena tentunya tanggal 25 saya tidak ada di sini. Kecuali ada undangan khusus. Jadi Ibu Bapak, saya dengar dari Gembala Saudara Pak Hendra, pada Natal ini jatuh pada tanggal 25 ya. Sementara saya 25 harus ada di Jakarta. Jadi saya hadir hari ini sekaligus mengucapkan selamat Natal. Kiranya Natal ini terus membangkitkan saudara makin semangat, makin setia, makin memahami panggilan Tuhan dan tahu tujuan hidup kita. Tadi pagi saya memberikan tema firman Tuhan, mengapa harus kecewa terhadap gereja. Saya gambarkan tentang gereja itu seperti apa supaya kita tidak mudah kecewa tadi pagi. Sekarang khotbah yang kedua, sambungan, ada hubungannya dengan masalah kekecewaan. Tema hari ini adalah, atau pagi ini, bagaimana sikap kita bila seorang jatuh dalam dosa. Bila seorang jatuh dalam dosa, gimana sikap kita? Subtemanya, kita hakimi dia atau kita pulihkan serta bangkitkan dia. Sikap mana yang kita lakukan? Nah, coba dengarkan firman hari ini. Ya, saudara yang sudah dengar pagi beruntung jadi dapat 2 porsi nih. Ya, terutama singer sama pemusik nih. Baik. Saudara yang tidak datang pagi bisa, mungkin ada rekamannya, saya nggak tahu. Ada rekamannya nggak? Di YouTube ada? Nggak ada juga. Kurang ngetop dong saya nanti. Ya, bagian multimedia ini bisa jadi saran. Kalau di gereja kami, Anthony, selesai khotbah itu direkam, diedit, lalu dimasukkan ke YouTube, sehingga seluruh dunia bisa dengar khotbah itu. Gitu. Biar ngetop pendetanya gitulah, Ton. Hari ini saya ambil tema tentang bila seorang jatuh dalam dosa. Karena saya seorang gembala, saya tahu betul kasus-kasus seperti ini akan muncul dalam gereja. Yang jatuh dalam dosa siapa? Jemaat. Yang bisa jatuh dalam dosa siapa? Pekerja. Yang bisa jatuh dalam dosa apa? Gembala. Kita sudah dengar banyak gembala-gembala jatuh dalam dosa. Dan sekarang sulit bangkit kembali. Sulit untuk kembali lagi khotbah di mimbar. Tidak gampang. Di Jakarta ada beberapa hamba Tuhan sudah jatuh dosa, kita undang khotbah, jemaat nggak ada yang datang. Malah pernah ada satu gereja besar, jemaatnya kurang lebih 100 ribuan begitu. Hamba Tuhan itu berbuat suatu kesalahan, khotbah. Sementara dia khotbah, satu persatu keluar dari gereja, nggak mau dengar khotbahnya lagi. Gimana menurut saudara itu? Bijak nggak begitu? Apakah pendeta-pendeta yang khotbah di mimbar itu sudah kebal terhadap dosa? Tidak bisa lagi jatuh dalam dosa sehingga harus dituntut seperti itu? Apakah pendeta yang di mimbar itu sudah sempurna sehingga tidak bisa jatuh dalam dosa? Kalau jatuh dalam dosa ya kita hakimi, tinggalin aja dia, jangan dengar khotbahnya lagi. Apakah seorang yang sudah jatuh dalam dosa tidak dibolehkan untuk dipulihkan? Sampai saat ini jemaat, jujur ya Ibu Bapak, jemaat masih sulit menerima seorang hamba Tuhan yang jatuh. Ya khususnya jatuh dalam perzinahan, begitu ya, perselingkuhan. Kalau keuangan masih bisa ditutup ya, masih udahlah cincai lah. Bahasa pagi saya tadi cincai lah. Doku mah gampang diganti. Terus kemudian mengambil kekuasaan, memindahkan kekuasaan, ya merebut kekuasaan jadi pemimpin. Kita maklumilah begitu. Tapi kalau udah soal perzinahan itu nggak ada ampun. Padahal semua dosa di mata Tuhan sama. Dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh sama saja. Semua dosa sama besarnya malah. Kualitasnya itu hampir sama juga. Saya kadang-kadang heran gini. Contohnya contoh ini maaf ya, contoh. Seorang anak muda sedang pacaran, jatuh dalam dosa, belum menikah sudah jatuh dalam dosa. Saya tanya saudara, kira-kira boleh nggak diberkati? Boleh nggak diberkati? Boleh diberkati? Boleh ya, asal dengan pengampunan ya. Boleh, ada yang boleh, ada yang enggak nih, nggak kompak nih, baju birunya juga lain nih. Oke. Ada yang boleh, ada yang tidak. Oke. Boleh nggak diberkati? Pacaran belum menikah, tapi sudah jatuh dalam dosa. Sang wanita sudah hamil duluan. Hamil maksudnya. Hamil duluan. Terus datang sama pendeta ngaku, kami sudah berbuat, kami memang salah. Boleh nggak diberkati? Pasti nggak boleh. Wah, yang bilang boleh angkat tangan. 1.
Cuma satu Pak, kalau lalu Pak. Ratusan orang nggak boleh tuh Pak. Boleh, yang lain nggak boleh berarti. Sekarang kasus kedua, ada seorang pembunuh yang jatuh dosa, jatuh dalam perzinahan bertobat, ngaku dosanya. Lalu pembunuh, terus bertobat juga. Boleh nggak bersaksi? Boleh nggak nyanyi? Boleh nggak khotbah? Nah, kok yuk nggak fair sih ya? Yang jatuh dalam perzinahan yuk nggak berkati. Yang membunuh yuk boleh suruh bersaksi, suruh khotbah malah. Dikasih kolektor lagi. Itu nggak fair kalau begitu. Memang lebih membunuh itu lebih enteng, lebih ringan dibanding yang jatuh dalam perzinahan. Ya kan nggak fair. Coba buka mata saudara yang benar. Kalau mau dibanding ya, yang membunuh kan menghilangkan nyawa. Kalau yang berzina kan mendatangkan nyawa. Lebih menguntungkan yang berzina gitu kali ya. Dua-duanya salah. Kalau yang satu diampuni, yang lain mesti diampuni juga dong. Kalau kita memberi kesempatan untuk pembunuh bersaksi di depan, dulu saya itu pembunuh lu Bapak Ibu, udah kurang lebih 11 orang saya bunuh. Sekarang saya udah bertobat, Anda kan pasti tepuk tangan. Malah jadi bangga, ada pembunuh bertobat. Tapi kalau pencina bertobat, yuk kucilkan dia. Bilang nggak boleh diberkati. Saya setuju dengan Bapak, mesti diberkati, tapi dengan konseling yang panjang ya Bapak Ibu. Dikonseling, diizinkan dia bertobat, dipulihkan dulu. Saya gembala yang memberi pengampunan. Dengan catatan jangan berbuat dosa lagi. Begitu mestinya. Lah, bukankah kekesenan intinya adalah pengampunan? Anda merayakan Natal kan intinya pengampunan. Anda datang ke gereja konseling kan minta pengampunan. Anda percaya pada Yesus kan minta pengampunan. Intinya memang pengampunan. Kenapa ada orang jatuh dalam dosa yuk tidak ampuni? Pembunuh yuk ampuni. Orang berzina nggak diampuni. Koruptor, uangnya gede lu. Seorang koruptor umpamanya di gereja hadir, dia pernah korupsi 3 triliun. 1 triliun dikasih ke gereja, diampuni nggak? Nah, ampuni lu kalau ngasih duit mah. Nggak fair banget ya. Itu yang bikin kacau cara kita menghakimi seorang. Nggak fair. Nggak bijak namanya begitu. Kalau satu dosa diampuni, yang lain mesti diampuni. Saya berkata begini bukan berarti membiarkan orang berdosa. Jangan salah tafsir. Saya tidak membiarkan, saya tidak membolehkan orang berdosa. Tapi kalau sampai orang jatuh, kita mesti beri kesempatan dong. Masalahnya, bukannya orang yang jatuh, Anda pun bisa jatuh. Jangan sombong. Yuk jangan jadi hakim saja. Orang lain bisa menghakimi kamu juga. Cobalah bijaksana ibu bapak. Makanya ketika tema ini muncul, bila seorang jatuh dosa, apa sikap kita? Menghakimi atau membangkitkan? Beri dia kesempatan. Termasuk pendeta loh bapak ibu. Termasuk gembala. Tapi jujur saja, kalau seorang nilap uang gereja, mungkin cepat beberapa bulan kemudian bisa diampuni. Seorang mamanya melakukan pencurian bisa diampuni. Seorang perebut jabatan bisa diampuni. Seorang berzina bertahun-tahun sulit diampuni. Nggak bisa tuh pendeta itu udah pernah begini-begini. Wah istrinya 2 loh, selingkuhannya 1. Nggak bisa udah. Nggak bisa balik lagi di mimbar. Yuk menghakimi dia seumur hidup. Dia nggak bisa pulih lagi. Seakan-akan dosa zina itu udah nggak ada ampunnya. Sama seperti menghujat Roh Kudus. Coba pikir baik-baik. Siapa di antara saudara sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Berdosa semua ini. Lah, saya khotbah di antara orang berdosa nih. Ini jujur, Anda jujur memang ada orang berdosa semua. Termasuk saya yang bicara juga orang berdosa. Pernah buat dosa lebih dari sekali. Buat dosa. Anda mungkin lebih dari saya, berkali-kali lagi. Lebih banyak. Nah, kalau kita semua orang berdosa, pantaskah kita menghakimi dosa orang lain? Pantaskah kita bikin aturan sendiri untuk menjauhkan, mengasingkan orang berdosa itu? Mari kita lihat sebuah peristiwa di dalam peristiwa ini. Bila seorang jatuh dalam dosa, Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai yang kelima. Saya cuplik saja. Kalau Anda mau baca keseluruhan dari ayat 1. Hal-hal yang penting saya kasih garis merah supaya ada tekanan-tekanan di situ. Maka ahli Taurat tuh,
Ini pengajar-pengajar agama. Orang-orang Farisi seruak kene, orang Farisi ahli Taurat itu semua satu grup dia. Ya, satu grup sama ahli Alkitab. Membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya berkata dari tadi, dari awal, itu bukan dasarkan pendapat saya. Dasarnya pendapat ini Alkitab. Ya, lihat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah kumpulan mereka, ditaruh. Ini orang Farisi sholat, itu Yesus di tengah perempuannya. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Yesus, Rabi, artinya guru, perempuan ini tertangkap basah. Jadi tertangkap basah, kalau bahasa KPK apa? Tertangkap tangan. Tertangkap tangan ketika ia sedang berbuat zina, digerebek lah begitu Ibu Bapak. Saya rasa ini nggak mungkin digerebek kalau nggak dirancang. Pasti dia pancing, lagi berbuat begitu lalu datang serbu. Kalau nggak ketahuan, betul kan? Kalau orang berzina kan biasa sembunyi-sembunyi kan, sampai ketahuan pasti dirancang. Ketangkap basah. Nabi Musa punya hukum. Dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian yang berbuat zina. Anda tahu melempari batu? Ini bukan cuma melempari, pakai batu dilempar sampai mati itu orang. Masih begitu, bukan cuma dilempar nggak kena udah atau kena bocor sudah, tapi dilempar sampai mati itu orang. Apa pendapatmu Yesus tentang hal ini? Apa pendapat saudara? Kalau di tengah-tengah ini lagi ibadah sih ya, kalau ibadah terlalu rohani dah. Lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba diseret seorang di hadapan kalian. Bapak Ibu, ini perempuan ketangkep basah nih. Ini menurut hukum Alkitab mesti lempari batu sampai mati. Gimana? Setuju? Enggak, karena dia teman kita. Iya. Karena dia saudara kita. Kalau dia orang lain gimana? Ya mungkin enggak sekejam itulah Pak. Sampai sekarang di Timur Tengah hukum ini masih berlaku. Apalagi waktu ISIS di Afghanistan belum lama ini, beberapa orang tertangkap basah dihukum mati dengan ini. Lalu Yesus menjawab. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus, karena Yesus nggak jawab, diam aja dulu. Maksudnya Yesus, biar lu sadar sendiri dah gitu, biar kamu sadar sendiri, jangan cuma bisa menghakimi, lupa lu punya dosa sendiri. Yesus diam aja. Dia orang-orang itu nggak bokangguan. Nah ini bahasa apa lagi nih bokangguan? Penasaran. Ia pun Yesus pun bangkit berdiri dan lalu berkata kepada mereka. Perhatikan garis merah lagi. Barang siapa di antara kamu, kalimat ini diucapkan sekarang di dalam gereja ini. Barang siapa di antara kita sekalian yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Coba angkat tangan yang nggak pernah berdosa. Nah, semua orang berdosa. Kita tidak pantas menghukum orang. Kalau Anda merasa berdosa, Anda tidak pantas menghukum orang yang berdosa seperti ini. Lebih baik jangan ikut campur tangan menghakimi orang. Ya, begitu kan maksudnya ya. Lalu Yesus membungkuk lagi, karena Yesus lagi membungkuk. Orang nanya terus, dia bangun, dia ngomong. Terus ya udah ngomong, dia bungkuk lagi, dia nulis lagi. Dia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Perkataannya itu. Maka pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Karena makin tua makin jadi, tua ke keladi. Makin tua makin jadi. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Semua kabur. Tidak ada yang menghakimi perempuan itu. Karena merasa dirinya berdosa. Jadi nggak layak menghukum orang. Maka akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu di tempat, tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan bangkit berkata kepada dia, "Hei perempuan, di manakah mereka yang mau menghukummu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepadanya, lihat kalimatnya bagus, aku pun, huruf besar tuh, Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yang pertama saya mau jelaskan, saya nggak yakin kalau perempuan itu tidak sengaja ditangkap. Saya sih punya keyakinan perempuan itu memang sengaja dipancing, dirancang
Dicari laki-laki, ayo kamu berzina sama dia. Nanti di tengah-tengah kamu main, aku tangkap dia. Ternyata betul. Buktinya apa? Logikanya hanya perempuan ini diseret, yang lelaki enggak. Pasti temannya tuh yang lelaki. Jangan-jangan salah satu lelaki yang berzina itu ada di situ juga. Ngikut nyeret-nyeret perempuan itu. Wanita itu selalu jadi kelas 2 loh. Termasuk di Timur Tengah. Orang Tionghoa saja, dengar orang Tionghoa yang matanya sipit-sipit, kulit putih, dengar baik-baik. Saya juga orang Tionghoa. Seringkali anak perempuan itu nomor 2 dibanding anak lelaki. Betul nggak? Itu nggak fair. Kalau anak laki mau bawa marga, lo anak perempuan marga satwa. Kalau anak laki bawa marga lim, marga si, marga li, marga tan. Anak perempuan kan enggak, hilang marganya. Gua kepret lo. Anak perempuan kan ciptaan Tuhan, lelaki ciptaan Tuhan. Di Alkitab ditulis, diciptakannya Adam dan diciptanya Hawa. Mereka sepadan. Jadi anak lelaki perempuan sama saja. Memang anak lelaki lebih ya, anak lelaki lebih baik ya, belum tentu. Bandar narkoba lelaki semua tuh. Ibu Megawati Presiden Indonesia itu perempuan. Cut Nyadin perempuan, Kartini perempuan, mama saya perempuan. Istri saya perempuan, anak saya perempuan. Semuanya 4 perempuan. Dan saya beritahu maaf, bukan untuk menyombongkan diri. Anak saya yang pertama jadi konselor S2. Suaminya lawyer di Singapura, internasional. Anak saya kedua perempuan dokter. Sekarang mendalami estetika. Jadi kalau Anda mau cantik datang ke anak saya kedua. Suaminya pemusik, pemuji, anggota band dan hamba Tuhan. Master juga teologi. Anak saya yang ketiga notaris lulusan UI S2. Suaminya lawyer lulusan Belanda. Hebat-hebat anak saya. Perempuan semua, nggak ada yang di dapur. Semua di kantor. Anak saya yang ketiga, yang keempat arsitek, sedang menyelesaikan UPH. Saya nggak bilang anak perempuan itu nomor 2. Mungkin Tuhan kasih saya anak perempuan untuk memulihkan gender itu loh. Orang Tionghoa kan suka begitu, orang Batak juga begitu, orang Ambon juga begitu. Katanya anak perempuan lebih baik, anak laki lebih baik. Kalau nggak ada perempuan, siapa yang melahirkan? Yang melahirkan laki-laki kan perempuan, betul nggak ibu-ibu? Iya. Jadi laki perempuan sama aja. Sama saja asal dididik dengan baik. Laki juga baik, perempuan juga baik. Kalau urusan dengan organisasi, urusan kepercayaan, mungkin lelaki dipercayakan lebih. Dipercayakan, bukan standarnya lebih. Dipercayakan lebih. Jadi imam mas laki-laki, ya. Jadi juru selamat laki-laki, jadi meses laki-laki. Oke lah, tapi perempuan kan penolong. Nggak ada penolong, lelaki lemah. Alkitab bilang laki-laki tidak baik, tidak bisa hidup seorang diri. Pernah baca nggak di Alkitab? Laki-laki nggak bisa, perempuan bisa loh. Laki-laki istrinya meninggal jadi duda, 3 hari menikah lagi. 3 hari doang. Seorang istri suaminya meninggal jadi janda bisa seumur hidup hingga membesarkan anak-anaknya. Hebat perempuan. Amin. Hidup perempuan. Nah itu dia. Ya di kampanye gua mesti ada partai perempuan nih. Saya jadi ketua partainya. Ini jahat banget nih orang Yahudi. Sengaja merancang untuk perempuan terjebak. Saya yakin bahwa perzinahan itu nggak bakal sendiri. Perempuan pasti ada pasangannya lelaki. Tangkap dong perempuan, laki-laki itu juga selain perempuannya. Betul nggak diadili? Rajam dua-duanya kalau mau. Nggak fair hukum itu. Nggak fair. Jadi jangan sampai nggak fair juga di gereja. Gereja itu hukumnya kasih karunia. Harus bijak, harus empati, harus adil. Jangan gampang menghakimi orang. Seperti contoh tadi, berzina nggak mau diberkati, pembunuh disuruh kesaksian di depan gereja, malah bangga ditepuk tangan, dikasih kolektor lagi, kasih PK lagi, kasih nginep lagi di hotel. Apalagi kalau dari luar kota, bangga banget kita memberikan kesaksian pada pembunuh, tapi kita kucilkan orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Itu kan nggak fair namanya. Saya bukan berarti membolehkan orang berzina, jangan salah tafsir. Tapi kita harus bersikap bijaksana. Lihat seperti Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau.
Padahal satu-satunya orang di tempat itu, bahkan di seluruh dunia yang tidak pernah buat dosa cuma Yesus. Yesus ngomong, kalau ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lemparin batu sampai mati perempuan itu. Satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat dosa cuma Yesus. Tapi Yesus pun tidak menghukumnya. Kan hebat banget ini orang. Dia nggak berdosa tapi dia nggak menghukum. Dia pantas menghukum tapi dia nggak lakukan. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa bijaksananya? Kenapa kita nggak tiru dia? Dia yang nggak berdosa saja mau melepaskan orang salah. Dan dengan peringatan jangan buat dosa lagi ya. Itu kan membuat orang terharu. Paham nggak Bapak Ibu? Saya lihat muka saudara ini mukanya berdosa semua itu. Jadi jangan gampang menghakimi orang. Nanti saya kasih alasan mengapa kita tidak menghakimi orang. Baik, kita lanjut. Anda tahu di gereja ini tadi pagi saya bilang gereja itu seperti bengkel. Ada bengkel motor, bengkel mobil. Gereja itu bengkel Bapak Ibu. Gereja itu dari bahasa Yunaninya eklesia. Eklesia dari dua bahasa, dua kata. Ex artinya keluar, klesia dari kata kaleo dalam bahasa Yunaninya. Itu artinya memanggil. Jadi gereja diterjemahkan adalah memanggil keluar orang yang hidup dalam dosa kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan, dibina di gereja ini. Jadi gereja adalah kumpulan motor-motor rusak. Gereja adalah kumpulan mobil-mobil rusak. Dari rusak busi sampai turun mesin. Termasuk saya juga adalah jemaat yang tidak baik. Kita semua orang berdosa. Kita masuk dalam bengkel. Gereja itu bengkel, diperbaiki oleh montir namanya Roh Kudus Tuhan Yesus. Dengan tujuan nanti setelah beberapa waktu kita diperbaiki, keluar jadi orang benar. Jadi kendaraan yang benar bisa digunakan seperti fungsinya. Gitu loh maksudnya. Jadi gereja ini adalah kumpulan orang-orang sakit. Kalau saya umpamakan kayak rumah sakit. Kalau mungkin motor, mobil, bengkel. Tapi kalau manusia mungkin rumah sakit. Jadi ini rumah sakit rohani Bapak Ibu. Seperti tadi pagi saya berkata. Jadi yang kumpul di gereja ini bukan orang-orang sempurna. Anda bukan malaikat. Gereja bukan sorga. Jangan harapkan di dalam gereja nggak ada kesalahan. Jangan harapkan itu. Nanti di sorga tidak pernah ada yang salah lagi. Tapi selama Anda di gereja, Anda akan menemukan orang-orang salah. Termasuk saya bisa salah. Ntar saya bisa salah ngomong. Bisa salah bercanda. Namanya manusia. Jangan tersinggung dong. Saya juga kan gak sempurna. Begitu loh. Gembala pun juga gak. Gembala saudara juga gak sempurna. Pasti banyak kekurangannya juga. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang salah, nah gunakan kata-kata tadi cingsailah. Siapa yang tahu bahasa cingsailah? Coba orang Cina, coba turun Cina. Angkat tangan yang Cina. Cina ya? Coba apa artinya cingsai? Cingsai Bapak Ibu. Terjemahinnya apa? Cingsai. Hah? Maklum. Apa? Oke lah, Bu. Biarin. Iya, apa lagi? Hah? Lanjut. Go on. Apa lagi cingsai? Ya wes. Itu bahasa sorga tuh. Ya wes lah. Kan enak kalau denger begitu. Enak kan? Orang gak dihakimi. Papa salah gini, wes lah gitu. Papa ada kembaliannya, wes lah. Pak kembaliannya 3 juta. Jangan wes. 3 juta. 3.000 wes. Mestinya begitu. Kenapa mesti ada kata cingsai tadi? Wes, biarin aja, oke lah, jalan terus. Kenapa mesti begitu? Karena kita juga pasien-pasien itu. Saya pernah ada sekali di ruang ICU 1 malam. 1 malam doang. Aduh, mengerikan banget dah. Saya bisa paham bagaimana menderitanya orang di ICU. Dari ICU itu ada 5 pasien, saya yang kelima. Saya bilang, dokter, boleh nggak saya pulang? Dia bilang jangan Pak Samuel. Dokter itu kebetulan jemaat. Kita mau kontrol dulu benda yang ada di jantung Pak Samuel. Takut nanti itu kan asing, benda asing. Jadi kita observasi ya sehari ini ya. Kalau udah nggak ada masalah boleh pulang. Kalau nanti Pak Samuel pulang terus terjadi apa-apa, nggak ada yang ngobatin loh Pak. Itu darurat loh Pak. Bisa lewat loh Pak. Jantung itu sumber kehidupan. Tak dia berhenti udah lewat. Nggak ketolong lagi. Biru semua. Ya sudah saya turutilah. Dokter kan lebih ahli dari saya. Kalau firman Tuhan lebih ahli saya. Untuk jantung ahli dia. Dia dokter jantung. Saya tidur. Kan saya sadar. Yang lain enggak. Waduh yang lain itu ya. Wah, gitu.
macam aduh hati saya terenyuh banget gitu ngeliat. Saya sambil pegang infus, saya jalan lihat begitu. Saya kan boleh di ICU, orang lain nggak boleh. Jemaat saya nengok pun nggak boleh masuk di ICU, orang di observasi setiap menit itu nggak boleh terjadi. 2 jam lewat yang di sini, jam keempat sana lewat, besok itu lewat, habis tinggal saya sendiri. Memang orang dimasuk ICU itu hanya 80%. 20% sampai 10-20% kesempatan hidup. Dari 5 biasanya tinggal 1. Dari 10 tinggal 8, dari 10 tinggal 2 atau tinggal 1. 90% itu lewat. Kalau dia bilang masuk ICU, udah ada harapan tipis. Saya masuk ICU bukan karena gawat, tapi diobservasi di jantung itu. Jadi saya melihat keadaan itu, baru saya disadari Tuhan. Lihat Samuel, betapa pentingnya kesehatan itu. Betapa mahalnya nyawa itu. Saya jadi timbul empati sesama pasien. Saya nggak boleh menghina. Saya nggak bilang sama yang cek-cek itu, cek payang, ngengok aja, kenyik. Nggak boleh gitu kan? Sesama pasien di rumah sakit, ya mesti tenggang rasa. Masa jeruk makan jeruk? Pasien menghina pasien, lu sendiri juga sakit kok. Semua genting seperti telur di ujung tanduk ibu bapak. Semua genting, saya pun bisa lewat 1 kali. Kalau bermasalah jantung saya besoknya lewat. Anda akan lihat berita duka cita, pendeta Samuel saya dipanggil Tuhan cuma dalam 1 hari. Bisa jadi kan. Jadi mesti ada empati kita terhadap mereka. Yang ada belas kasihan, yang ada mau mengerti mereka. Setengah mati loh ibu bapak. Jadi Anda kalau jadi pasien, jadi motor mobil rusak, jangan saling menghina. Lu sendiri gak rusak gitu. Paham? Jadi timbul empati kita. Paham? Oke, lanjutkan. Di bengkel yang rusak, di bengkel itu banyak motor rusak. Dan salah satu motornya adalah saudara. Mobil yang rusak, salah satu mobilnya ada saudara. Pasien yang sakit, salah satunya saudara. Mana mungkin kita bisa menghakimi orang dari anggota itu. Kumpulan dari motor rusak adalah kita kok. Sesama barang rusak kok menghina. Sesama barang rusak kok menghakimi. Sesama barang rusak kok mau mengucilkan orang lain. Kita aja brengsek kok bilang orang brengsek. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Anda lihat ilustrasi apa? Apa gambarannya? Semua orang sedang berjalan di atas tanah yang licin. Mana yang bisa jatuh menurut saudara? Yang bisa jatuh yang mana? Semua. Kemungkinan semua. Karena semua jalan di atas becek, tanah yang licin. Saya dan saudara itu seperti berjalan di tanah yang licin. Semua bisa jatuh termasuk saya. Jadi karena kita ada kemungkinan punya potensi salah, maka kita nggak boleh menghakimi orang yang salah. Ini kali si Akyong, besok lu Leong kena, besok kamu Jan. Sorry ya namanya Achen ya. Bisa saja. Cuma kita nggak tahu saja. Semua orang mungkin untuk jatuh. Bisa terpeleset. Yang satu terpeleset dengan wanita, yang satu terpeleset dengan duit, yang satu terpeleset dengan kesombongan, yang satu terpeleset dengan kekuasaan, yang satu terpeleset dengan macam-macam. Bisa jatuh semua orang. Jadi jangan menghakimi. Kita suka nyalain Adam. Gara-gara Adam nih. Sekarang kita jadi susah cari duit ya bapak-bapak. Gara-gara Adam, ibu-ibu melahirkan dengan susah. Penyakit tambah banyak. Ini COVID mau tambah lagi katanya ini. Di Singapura beritanya sudah mulai banyak. Di Indonesia 260 kemarin beritanya. Sudah terjangkit lagi COVID. Ya waspadai aja. Ya waspadai saja. Jadi kalau tempat keramaian kurang nyaman, di dalam pesawat ya pakai masker lah begitu. Ya. Di salah satu dimintanya begitu oleh Menteri Kesehatan. Gara-gara Adam buat dosa, jadi jatuh banyak kesalahan. Coba kalau Adamnya itu dibuat di Tiongkok, di Beijing, mau begitu. Taman Eden ini taman Beijing. Bukan Adam namanya yang diciptakan Alyong. Nah wanitanya bukan Hawa tapi Machen. Tuhan ciptakan Alyong dan Machen di Taman Beijing. Kira-kira jatuh dalam dosa enggak? Tidak. Buahnya ketika ditawarin buah oleh setan, Alyong nih buah. Oke setan saya ambil. Enggak dimakan, dijual. Orang Tiongkok kan jualan melulu kerjanya bisnis.
Ular yang goda dimakan justru ularnya. Ditangkap dimakan sama orang Cina. Jangankan ular kecoa aja dimakan. Kelelawar dimakan. Makanya nggak jatuh dosa. Saya bilang suka bilang malaikat Tuhan, Tuhan salah sih ceritanya. Jangan Adam, Aliom. Enggak, kita nggak bisa salahin Adam. Andai kata kita pun ditempatkan di tempat yang sama. Adam ini diganti sama kita. Kita jatuh juga. Kita manusia daging, manusia lemah. Kita banyak keserakahan, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kesombongan, dikuasai oleh apa lagi tadi itu? Keegoisan, mentingin diri sendiri. Siapapun kita sama. Sama. Jadi sadari itu. Sehingga kita nggak mengucilkan orang lain, nggak menghukum orang lain. Untungnya Tuhan tuh baik. Kasih pengampunan loh. Tiap kali kita salah, kayak nyanyian tadi, ku datang Tuhan. Apalagi? Perbarui hatiku gitu. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku. Tahu Tuhan itu. Tuhan ngerti. Makanya diberi kesempatan pengampunan lagi. Tuhan aku salah lagi, diampuni lagi. Salah lagi pengampuni. Berapa kali mengampuninya? Bukan 7 kali. Lihat di bawah. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali lagi. Sini blanko. Anda perhatikan itu kalimatnya blanko tuh. Apa artinya? 7 saja sudah angka Tuhan. Kalau saya belajar dengan angka, 7 itu angka sempurna. 6 itu angka manusia. 3 itu tentang ketritunggalan. 1 itu keesaan Tuhan. Ya. Jadi 7 itu kesempurnaan Tuhan. Maka itu kita disuruh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Sempurna. Itu maksudnya, bukan bilangannya. Bilangannya 70 ke 7 490. Kali lagi di belakang. Blanko, nggak habis-habisnya tuh. Sebetulnya ayat ini lebih cocok buat suami istri. Lebih cocok. Coba bapak-bapak, tanya dah, yang paling banyak salah siapa di dunia ini? Tanya bapak-bapak. Istri. Istri ya, Pak? Istri ya. Nah, tanya istri, siapa yang paling banyak salah? Suami. Udah salah berapa dia? 70 lebih, Pak. 71 kalau nggak salah. Jadi ini kalimatnya salah, Pak. 71 kali 7, Pak. Maka istri mengampuni suami nggak boleh ada batasnya. Suami ampuni istri pun nggak boleh ada batasnya. Hanya itu yang mungkin. Kalau teman aja kita 3 kali udah kita hindari. Sahabat udah 7 kali lu salah mulu sama gua. Udah gua nggak teman sama lu. Tapi suami istri nggak bisa. Walaupun dia salah tetap diampuni. Karena suami istri udah satu. Apa yang sudah disatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi ayat ini lebih cocok buat suami istri sebetulnya. Tapi pengampunan ini secara umum Tuhan ajarkan kita harus mengampuni orang tanpa batas. Masih ingat dengan doa Bapa kami? Kalau kita sambung ke doa Bapa kami, ampunilah dosa Oe. Tahu nggak Oe? Nah ini Cina Benteng begini. Tahu Cina Benteng, Cina Tangerang, Oe gitu. Ampuni dosa Oe Tuhan, seperti Oe mengampuni kesalahan sesama Oe. Gitu. Oe terus muntah. Jadi ampuni dosa saya Tuhan, seperti saya mengampuni kesalahan orang lain. Seperti saya mengampuni kesalahan orang lain, begitulah Bapa mengampuni saya. Begitu diputarnya. Saya ulang lagi ya, Tuhan ampuni saya seperti saya sudah ampuni orang lu. Tuhan tanya, berapa kali kamu ampuni Samuel? Udah 1000, nah aku ampuni kamu 1000 juga. Samuel kamu ampuni berapa orang? 1.000.000, nah aku ampuni juga kamu 1.000.000. Begitulah caranya pengampunan. Seperti kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga akan mengampuni kita. Nah sebaliknya, kalau kita tidak ampuni kesalahan orang lain, Bapak ampuni kita enggak? Enggak, dipending. Bapak bilang, lu ampuni dia dulu. Sampai kamu ampuni dia, baru aku ampuni kamu. Kamu ampuni istrimu dulu, baru aku ampuni kamu. Kamu ampuni suamimu dulu, baru aku ampuni kamu. Gitu, dipending. Saya lihat daftar di sorga, di buku tuh, di buku Tuhan. Banyak yang masih dipending begitu kayak daftar penerbangan. Pending, belum diampuni. Karena kita belum mengampuni orang lain. Lepaskan pengampunan, biar lega di sini. Salah satu yang membuat seorang mati dengan lega, dengar baik-baik ya. Mungkin satu kali saya akan khotbah tentang orang yang mau meninggal. Ada 3 pelayanan. Lihat dengar baik-baik. Saya belajar konseling, belajar pastoral lama. Saya kuliah 13 tahun di teologi ya, sampai gelar doktor. Saya salah satu menyukai pastoral. Salah satu pastoral di ruang ICU, itu ada 3 poin yang harus dibereskan. Kita akan bimbing pasien itu beres sama Tuhan.
Lalu kedua, kita bimbing dia beres dengan sesama. Lalu yang ketiga, kita bimbing dia beres dengan dirinya sendiri. Artinya beres sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama sesama, minta ampun sama diri sendiri. 3 poin ini membuat orang lega mati. Orang sulit mati karena ingat dosanya. Dosa sama Tuhan, dosa sama suami, dosa sama istri, dosa sama anak, dosa sama teman. Itu bikin susah kita mati. Apalagi kalau kita gak ampun diri. Wah dulu saya salah begini-gini, aduh goblok banget saya dulu gitu. Gak bisa ampuni diri sendiri. Itu pun bikin sulit mati. Jadi kalau Anda mau tenang mati, mau meninggal, panggil saya aja. Terus saya bimbing. Saya banyak khotbah tentang kematian. Ya. Salah satunya nanti sore. Nanti sore saya akan khotbahkan juga. Telah selesai temanya. Itu yang membuat kita selesai, membuat kita mati dengan tenang. Mulai pada pucat mukanya tuh. Mati kan pasti Bapak Ibu. Pasti enggak? Kalau yang pasti kenapa enggak diberitakan? Kenapa mesti disembunyikan? Di mimbar gereja itu mesti sekali-sekali dikhotbahin tentang kematian. Karena kematian itu pasti. Bisa saudara duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, saudara duluan, bisa begitu. Kalau saya duluan yang khotbah siapa dong Ibu Bapak? Baik Bapak Ibu. Jadi pengampunan 70/7. Walaupun kita salah, Allah siapkan pengampunan begitu banyak. Bukan berarti Allah membolehkan kita buat salah terus, bukan. Allah nggak mau kita berbuat salah, tapi kalau sampai terpeleset, Tuhan siapkan pengampunan. Sikap gereja dan jemaat harus begitu, Bapak Ibu. Ya, baik. Ada 2 sikap kalau orang jatuh dalam salah. Tapi sebelum Anda tahu sikap itu, mari lihat bagaimana rasanya kalau jatuh dalam dosa. Pernah nggak baca kitab Mazmur pasal 51? Waktu Daud mengeluh, apa salah Daud? Hebat banget. Dia berzina sama istri prajuritnya Uria. Dia bunuh suaminya. Itu kan kejam banget. Kejam sekali itu. Daud itu dosanya lebih besar daripada Saul. Tapi Tuhan ampuni. Karena Daud rendah hati meminta ampun. Kesalahan dia berbuat dosa bukan enak Ibu Bapak. Jangan berpikir bahwa kalau orang buat dosa itu nyaman. Enak lu buat dosa lu. Enak lu berzina lu. Enak lu menipu lu. Enak merampok. Siapa yang bilang? Anda tahu nggak? Di sini ada suara hati. Pernah tahu nggak? Sunai desis bahasa Yunaninya. Suara kecil. Suara hati. Sanubari. Pernah dengar kata-kata itu? Itu suara hati Anda di dalam dirimu diletakkan Tuhan sengaja. Jadi wakil Tuhan. Dan suara hati itu nggak bisa diajak kompromi. Mamanya habis ngerampok, habis curi, terus suara hati ngomong. Jangankan besar, kecil aja tuh ngomong. Waktu menjelang tidur tuh lama, dia akan ngomong, Samuel, kamu salah tadi. Kamu curi orang lain itu ya. Kamu ambil barang orang lain. Kamu kira aku nggak tahu? Dia bicara tuh. Saya bilang, tutup dia. Nggak bisa. Dia akan terus berbicara. Suara itu berbicara terus. Anda nggak bisa dikompromi, disogok pakai uang, nggak bisa dia. Dia berdiri sendiri. Sadar nggak itu, Bapak? Coba pelajari dah. Buka di Google apa suara hati itu. Dan itu nggak bisa kompromi. Makanya Anda seringkali terongrong, menderita karena suara hati bicara terus. Anda menderita, tertekan. Dan kalau Anda buat salah nggak mau bertobat, suara itu bagus besar suaranya. Salah ya kamu ya, salah ya. Buat kita gelisah lah, tertekan Ibu Bapak. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 51, Anda baca itu, Tuhan tulang-tulangku kering Tuhan. Tulang-tulangku kering, hatiku gelisah. Tidak bisa tidur aku, angkat aku dari dosa ini. Daud berbicara banyak dalam Mazmur 51. 10 ayat itu tentang keluhannya. Padahal orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu kalau Uria diletakkan oleh Daud di medan tempur. Itu matinya bukan oleh Daud. Karena dibunuh sama musuh. Padahal itu Daud punya rencana. Daud yang tahu cuma Tuhan. Suara hatinya bicara terus. Anda pikir suara hatimu nggak berbicara dalam hatimu? Bicara. Dan itu membuat Anda tertekan. Anda kalau maaf ya, kalau orang bersalah lihat makin lama makin kurus badannya. Nah kalau gemuk itu berarti nggak salah, bukan makan banyak. Ya, orang tertekan juga makan banyak ya, Bu ya. Pengalaman kan gitu kan? Iya. Jadi ada 2 jenis orang tertekan, kurus dengan gemuk. Kurus susah makan,
Gemuk karena pakai pelarian makan terus. Iya, orang ternyata kan bisa makan terus. Makan terus. Saya pernah lihat ada satu jemaat saya tertekan banget ya. Dia pulang ke dapur, ada coklat, dia makan coklat. Ada susu, dia minum susu. Ada kangkung, dia makan. Buat kelinci padahal, dia makan juga. Gembrot. Stresnya pelarian ke makanan. Bisa juga begitu. Itu tekanan. Jadi orang berdosa itu nggak nyaman. Nggak nyaman. Lihat, saya kasih gambaran. Sikap yang pertama, kalau orang lihat berdosa, cepat menghakimi. Kayak orang-orang ini nih, diseret perempuan ini. Kasihan loh, sendirian. Padahal dia berzina berduaan. Tapi diseret sendirian. Itu nggak fair. Jahat ini orang. Ini orang merancang kejahatan. Dia mau menjebak Yesus dan dia mau menghancurkan perempuan itu. Tuhan bela. Tuhan membela yang lemah sekalipun salah. Hebat kan Tuhan tuh. Hakimi. Cepat tuh, lempar dia, hukum dia, lempari batu, bunuh dia. Gitu. Itu sikap yang pertama kalau orang melihat orang salah. Sikap pertama, mengapa orang mau menghakimi? Karena mungkin merasa suci. Anda dan saya yang gampang menghakimi orang, menghukum orang, menganggap diri kita suci gak pernah salah. Perasaan itu membuat kita menghakimi orang. Tapi kalau kita merasa juga, saya kok orang berdosa juga, mana pantas saya hukum orang, saya juga salah kok. Nah, tapi kalau merasa diri bersalah, nggak gampang menghakimi orang. Tapi kalau merasa diri suci, gampang menghukum orang. Kedua, kemungkinan besar dosa kita lebih besar dari orang itu. Yang kita hukum lebih kecil daripada dosa yang kita buat. Kita gampang menghakimi dia, kita pura-pura menuntut dan bersandiwara atas kesalahan kita sendiri. Sikap yang kedua, berempati. Dia salah ya, salahnya apa gini. Terus ditanya, kenapa bisa salah? Apa latar belakangnya? Ditanyain, dikonseling, nggak langsung dihukum. Nah dari banyak ceritanya, kita akhirnya sadar, akhirnya kita empati. Iya ya, saya pun kalau berada di situ bisa jatuh juga ya, bisa buat gitu juga. Gitu tuh kalau orang berempati. Empati itu artinya orang bisa memahami dunia orang lain. Itu kata empati. Kalau kita bisa memahami dunia orang lain, kita berkata, andaikan aku ada di tempat mereka, andaikan aku ada di tempat kamu, aku pun bisa jatuh. Ada seorang anggota majelis, anggota DPR bilang gini, oh saya mah nggak pernah korupsi. Tuh hebat dong, saya bilang, ya sampai 5 tahun saya jadi anggota DPR nggak pernah korupsi. Kenapa? Nggak ada yang nyogok saya. Jadi nggak dapat kesempatan, nggak ada yang nyogok, nggak ada yang suap, ya tenang aja nggak korupsi. Oh saya pernah disogok disuap, juga saya tolak. Berapa? Cuma 2 juta. Ya ditolak 2 juta. Coba 200 miliar. Coba 1,3 triliun. Apa artinya? Artinya bahwa kalau seorang tidak jatuh dalam dosa, karena gak dapat kesempatan. Kalau orang itu gak jatuh dalam dosa, karena tawarannya gak menggiurkan. Ada banyak orang sok suci. Wah saya emang gak pernah mikir wanita lain. Ya di depan lu nenek-nenek semua sih ya jelek semua. Coba yang bahaya nol, wanita muda yang segar, masih muda, cantik. Masa nggak mau? Makanya ada kalimat katakan, jika engkau memandang perempuan, nah itu kan, itu berarti secara umum laki-laki gampang tergoda. Lalu ingin memilikinya. Ya kalau di depan kita nenek-nenek jelek, udah tua 77 umurnya, mana mungkin kita bergairah. Jadi jangan sombong, karena kesempatan belum dapat. Ketika kesempatan ada, bisa jatuh kita. Jangan sombong. Jangan angkuh, kita semua gampang jatuh. Kita semua berada di jalan-jalan yang licin, tanah yang licin. Berempatilah seperti Yesus, ketika dia jatuh, dia ngaku salah, oke dipeluk. Oke kamu cerita sekarang. Gitu mestinya seorang konselor bisa begitu. Cerita sekarang, saya dengar. Kalau dengar jangan sampai megang HP. Kalau dengar jangan sampai ngobrol lain. Kalau dengar jangan sampai nonton TV, lihat mata dia. Karena dari gerak tubuhnya kita lihat kegelisahannya. Begitu. Kalau istri ngomong, suami jangan sambil megang ini, megang laptop segala macam. Jangan, istri ngomong, ayo ngomong mah, ngomong aku dengerin. Gitu. Itu konselor yang baik. Oh, suami sibuk, bisnis melulu, istri ngomong, masih lagi bisnis juga. Istri juga begitu. Ya, karena sering ngerumpi, sering apalagi arisan, suami ngomong, ya kemana-mana gitu nyari apa begitu. Duduk lihat, anak ngomong. Ketika anak pulang dari sekolah, bawa hasil ujian. Mama, papa, nih aku dulu kisahnya dapat 9. Mamanya lagi goreng. Apa yang dilakukan kalau anaknya lapor begitu? Hah?
Hei ibu-ibu, anak pulang bawa nilai rapot bagus nih mama, aku dapat 9, mamanya lagi masak. Terus anaknya lapor, apa yang ibu lakukan? Matikan kompor. Matikan kompor. Matikan, pegang anakmu, lihat dia, puji dia. Kompornya matiin dulu, nggak apa-apa, masak nggak mateng nggak apa-apa. Matikan dulu, dengar dia, puji dia, wah, hormati dia, tanggapi dia. Walaupun itu anakmu usia 45 tahun. Ajar konselor yang baik. Itu anakmu berharga, jiwanya berharga. Berhenti, papa lagi baca koran, anaknya datang ngasih rapot, papa aku rapotnya bagus mulu pak, nggak ada yang merah. Koran taruh, pegang rapot anak itu, puji dia, gendong dia, cium dia. Bilang kamu hebat kayak papa, gitu. Nggak kayak mama ya, kayak papa. Harus konsen. Sama jemaat juga begitu, kalau konseling lagi ngobrol, jangan ada yang lain mengganggu. Itu kita menghormati dia, menghargai dia. Paham? Empati itu begitu Bu Bapak. Peluk dia, cium dia, tanggapi dia. Gitu. Dengan empati kita bisa memahami kelemahan, bukan membolehkan orang berdosa. Paham ya? Memahami. Ku ngerti kamu. Dia memberi kesempatan. Oke, udah salah ya. Oke, jangan buat salah lagi ya. Ayo bangkit, ayo. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa perbaiki. Ayo, jangan korupsi lagi ya. Kalau datang godaan, ayo bangkit. Ingat ya, kalau datang godaan telepon saya. Nanti saya kasih masukan. Dibangkitkan. Dibangkitkan, jangan dijatuhkan. Jangan dasar korup, serakah lu memang. Gitu diomongin. Tidak begitu. Supaya dia berubah lebih baik. Karena kita pun sadar orang berdosa juga. Nah, sikap yang bijaksana. Supaya kita bisa bijaksana menilai orang. Bersikap baik terhadap orang salah. Lihat. Anda supaya menderita sepenanggungan. Lihat ilustrasi ini. Ini seorang anak. Anak ini jatuh ke dalam got. Dulu saya pernah tinggal di Gang Lilin. Anda mungkin nggak tahu Gang Lilin. Di Jakarta Pusat itu rumah saya masuk gang. Ada jalan namanya MHT Tamrin. Kiri kanannya got. Belakang rumah saya itu pasar. Ibu-ibu yang bawa anak ketika belum bawa belanjaan, digandeng anaknya ke pasar. Pulang dari pasar, anaknya nggak digandeng karena bawa belanjaan. Anaknya nunggu dari belakang. Umur 3-4 tahun dari belakang. Jadi mamanya jalan, anaknya ikut belakang. Kayak bebek gitu kan. Mamanya dua tangannya pegang belanjaan. Tiba-tiba anak itu jatuh. Musruk karena pegang balon. Balonnya lepas, jatuh, musruk. Saya di depan pintu rumah saya lihat kejadian itu. Anak itu kotor kepalanya, hitam semua. Tangannya berdarah, kaki berdarah karena got itu tajam. Saya tanya saudara, kira-kira ibu yang melihat anak itu jatuh, bagaimana sikapnya? Hah? Udah ada gambarnya no? Pukul. Karena kesel kali ya. Dia bilang anak bego. Kayak bapak lu. Tadi bapaknya kan pinter, sekarang kayak bapak lu. Kayak bapak lu. Tadi bapaknya pinter jadi bego nih. Gara-gara nih anak. Ya. Masuk got lagi. Udah dikasih baju bagus, didandani, jatuh. Mamanya mukulin. Dengar baik-baik. Ini anak sudah menderita. Kaget, syok pasti. Jatuh syok. Darah tangannya, kakinya berdarah. Dipukul lagi. Sudah menderita, tambah menderita lagi. Ini ilustrasi saja. Saya lihat begitu langsung pegang anak itu. Kebetulan saya juga belum mandi. Saya baru bangun tidur tuh, lihat orang ke pasar. Saya peluk anak itu, saya pegang, saya gendong. Karena umurnya 3 tahun, 4 tahun. Saya gendong. Karena dari bibirnya gemeter. Terlihat, dia syok banget itu. Pegang, saya bilang, ibu, ini bukan anak saya. Ibu mesti tahu anak ini syok. Kaget, nangis, sakit, menderita. Mesti ibu peluk dong. Oh dia lihat anaknya dipeluk saya, minggu depannya ibunya yang jatuh sengaja. Anda jangan percaya yang ini, yang belakangan jangan percaya. Cuma cerita doang itu mah. Pengen dipeluk lagi sama pendeta ganteng. Nggak, saya bercanda yang belakangan. Mana mungkin saya peluk ibu-ibu, diomelin sama suaminya saya. Jadi dipeluk untuk apa? Menenangkan jiwanya. Saya itu bilang, Bu, bawa anak ini jangan dipukul lagi. Kasihan. Kan dia nggak mau jatuh ke dalam got. Mana ada sih yang mau anak seperti itu. Karena balon tadi membuat dia lari jatuh ke got. Seperti itu orang berdosa. Udah jatuh dalam dosa, dihajar lagi sama gereja, dihajar lagi sama pengerja, dihajar sama jemaat lagi. Habis tuh orang mati duluan sebelum dikubur.
Berapa banyak jemaat menderita begitu? Karena kitanya nggak bijaksana. Udah jatuh dosa menderita. Jangan bilang berbuat dosa itu enak, menderita. Menderita, batin terutama. Nggak kelihatan tapi menderita. Saya yakin Anda pasti tahu, Anda paling yes, ya saya udah ngalami. Karena saya bilang tadi, siapa yang belum pernah buat dosa? Semua udah buat dosa, nah semua udah menderita. Pasti punya pengalaman itu. Contoh yang kedua, ada tukang betulin sesuatu pakai anak tangga kan. Dianya jatuh, nggak seimbang, terus jatuh ketiban tangga lagi. Tangganya diban dia, terus ketabrak mobil, nah udah hancur kan. Seperti itu banyak gereja. Udah jemaat salah, dihakimi sama pimpinan, dihakimi sama teman, dihakimi lagi sama pekerja. Bubar tuh jemaat, nggak batang lagi, nggak ke gereja lagi. Seperti itu orang jatuh tangga. Udah jatuh ke diban tangga ketabrak mobil. Menderita nggak? Menderita banget. Mungkin bisa membunuh dia karena penghakiman dari orang lain. Anda pernah dengar nggak pembunuhan karakter? Itu sama tuh modelnya. Kalau kita terus menghujat dia, menghina dia terus, karakternya terbunuh loh. Orang itu gak ada semangat lagi untuk berbuat. Gak ada semangat lagi untuk berjuang. Gak ada semangat lagi untuk bangkit. Karena dituduh terus. Anda tahu gak bintang-bintang Korea, K-pop tuh. Saya salah satu bintangnya. Yuk gak percaya pasti. Yuk gak percaya, saya aja gak percaya, apalagi saudara. Bintang K-pop banyak bunuh diri. Ketika lihat ada kesalahan, kekurangannya terus disudutkan tuh. Nggak tahan dia, bunuh diri. Banyak anak muda Korea, Jepang bunuh diri. Saya sudah ke sana ya Bapak Ibu. Saya melihat tempat bunuh dirinya dan saya bilang pesan ya di sana ya. Pesan tempat. Sungai di Korea, ada sungai besar atas jembatan. Di bawahnya ada perahu karet. Perahu itu untuk menolong orang yang nyemplungkan diri. Kadang-kadang anak muda itu ingin supaya bunuh diri yang ketahuan orang malam hari. Malam hari. Nah ini yang kapal ini mesti punya lampu sorot. Terus di Jepang ada bukit-bukit untuk bunuh diri. Seorang misioner laki-laki dan perempuan sudah nunggu. Tiap kali dia ada benda bergerak dia pakai teropong. Dia, anak muda mau bunuh diri. Dia hampiri. Udah ratusan orang dia selamatkan untuk diberikan nasihat. Anak-anak muda itu rata-rata terpojok. Entah dari kantor tertekan karena target, karena pekerjaan, karena tugas yang berat. Di rumah nggak diterima macam-macam. Di gereja apalagi bunuh diri. Jangan anggap enteng. Rasa bersalah itu membunuh dari batin sampai membunuh fisik sendiri. Sikaplah bijaksana ibu bapak. Jika seorang jatuh dalam dosa, entah itu sahabat kita, entah itu teman, entah itu jemaat, mungkin pendeta atau pimpinan kita mesti bijaksana, berempati. Kita berkata, aduh om, saya mengerti, om lagi berat banget. Bebannya itu saya, ini pelarian, ini pelemparan ya. Ini lari ya pelarian. Mestinya memahami begitu. Jangan dihakimi orang. Wah namanya pendeta kok salah? Loh emang pendeta gak bisa salah? Malaikat aja bisa salah? Hah? Lucifer kan salah? Yang ngikut ribuan orang malaikat-malaikat di sorga. Padahal tinggal di sorga. Padahal diciptakan di sorga. Masih jatuh dalam dosa. Apalagi lu. Apalagi kita. Kok kita hakimi? Kalau malaikat memang gak ada ampunnya. Tapi manusia masih bisa diampuni. Karena kita terbuat dari tanah liat. Dia diciptakan dari cahaya. Ciptakan dalam kesempurnaan. Gak ada ampun. Kita masih ada ampunnya. Itu bedanya kita dengan malaikat. Yang bijaksana jika ada seorang jatuh. Entah sahabat, teman, pimpinan kita. Jangan hakimi. Jangan hakim, tutup mulut kita untuk menghakimi. Ya. Seperti Alkitab yang perintahkan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak hakimi. Bla 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 lagi. Baca sendiri. Kedua, jangan kecewa. Wah, dia kan pimpinan saya, panutan saya, gembala saya. Ya, dia kan yang ngajarin saya kebenaran. Kok bisa jatuh? Loh, memang dia malaikat? Bukan. Dia bukan bidadari juga. Dia manusia biasa. Semuanya makan capcay, semua makan steak, kayak tadi malam ya. Semua makan gado-gado, jemaat makan gado-gado, pendeta makan gado, sama aja kita. Kita minum air putih yang sama. Nah kita daging yang sama juga, cuma bedanya saya belajar lebih banyak, enggak lebih hebat, enggak lebih suci, enggak belajar lebih banyak aja. Idola saya kan dia, kok bisa gitu sih gitu.
Nah ini kan pimpinan bangsa kita ini yang lagi disorot banget nih, ya. Jangan mudah kecewa. Oke, semua tetap manusia. Ya, tidak ada yang sempurna, jangan kecewa. Panutan kita yang gak pernah bisa salah cuma Yesus. Kalau Yesus sampai mengecewakan, you tinggalkan gereja. Tapi kalau pendeta yang mengecewakan, pekerja yang mengecewakan, jemaat mengecewakan, jangan tinggalkan gereja. Tidak pantas kita kecewa pada gereja. Karena gereja adalah bengkel. Berdoa malah. Jangan nilai dia, jangan hakimi. Pulang ke rumah. Tuhan, aku berdoa untuk pimpinanku. Aku berdoa buat temanku. Aku berdoa buat jemaat yang jatuh itu. Tuhan, aku berdoa. Pulihkan dia Tuhan. Karena satu kali aku pun bisa jatuh. Dan aku butuh didoakan orang lain juga. Amin. Anda udah gak kuat lagi bilang amin. Karena rasa bersalah. Ayo doakan supaya dia bangkit. Doakan dia sebagai Tuhan lagi. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita semua saudara. Kita mungkin gak sedarah kandung, bukan darah ibu, tapi kita satu darah Yesus. Kita semua adalah saudara seiman dalam Kristus. Jadi kalau satu sakit, yang lain merasa juga. Satu hilang, kita juga merasa kehilangan gitu loh. Paham Bapak Ibu? Kayak gini loh gandeng. Lihat kalimat di bawah. Ini kalimat bagus. Jangan putuskan, kucilkan persahabatan, persaudaraan kita. Hanya satu kesalahan. Tapi hapuskan kesalahan itu karena persahabatan kita. Karena persaudaraan kita yang seiman. Jangan gara-gara kesalahan kecil kita kucilkan, kita musuhi, kita tinggalkan, kita buang. Jangan. Justru kesalahan kecil dihapus demi persahabatan, demi persaudaraan kita. Kenapa kamu berarti dia saudara seiman saya? Itu. Dia saudara seiman saya. Bukan berarti boleh kamu foto saya karena saudara seiman. Bukan. Aku cincaikan kamu. Tadi apa? Wes lah. Gitu. Lihat kalimat ini, bagus banget kalimat ini. Saya dapatkan dari sosial media. Tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu yang buruk. Anda yang bilang saya ini orang baik loh, pasti masa lalunya ada yang salah. Nggak ada yang sempurna. Paham? Dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Kalau kita bina, bimbing dia pasti baik ke depannya. Paham? Jadi setiap orang punya kesempatan. Setiap orang punya kesempatan memperbaiki diri. Janganlah kita yang salah. Yang salah ini kayak nyanyian tadi, ku datang Tuhan, penuhi pulihkan hatiku gitu. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku, mesti sadar. Tapi bangkit. Jangan terkukung, aku salah, berdosa payah, aku mah salah mulu gitu. Jangan begitu. Ayo bangkit, kamu bisa, kamu pasti bisa. Jangan diam diri, ayo perbaiki diri. Anda tahu bunga teratai enggak? Tahu lah, tumbuhnya di mana? Di air kotor. Tumbuh di air kotor, dia bukan di air bersih. Di air kotor dia bisa mengeluarkan bunga indah. Artinya orang yang hidup kotor pun bisa bangkit mengeluarkan bunga-bunga indah dalam hidup. Sehingga mengagumkan orang lain. Sampai berkata, dulu dia brengsek loh. Dulu dia gak benar loh. Sekarang berubah loh. Begitu. Setiap orang punya potensi untuk bangkit. Amin. Bunga teratai saja bisa. Kita pun bisa. Jangan kecil hati. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau menolong kita. Asal kita mau bekerja sama. Asal kita mau bekerja sama. Dia akan tolong, ayo anakku. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai tidak sanggup lagi engkau melaluinya, Tuhan yang menolongmu, menggenggam tanganmu, membawa engkau sampai engkau sanggup untuk melewati cobaan itu. Sehingga engkau cakap menanggungnya. Tuhan tolong Anda. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.